keluar dari segala-segala yang tidak bagus di dunia ini. Mau rizkinya lancar, mau wajahnya auranya keluar, mau wajahnya cerah seperti saya pertama bilang cingklong. Ibu pasti ketawa. Harus banyak. Ada satu orang lagi, dia dirawat di rumah sakit, akhirnya dia pecah pembuluh darah, dia stroke. Cuman dia sudah masuk ICU, keluarga dia telepon, tak ada yang dokter lain, itu orang Arab yang badai obat orang, yang dukun itu, di situ aja. Akhirnya saya bilang sampai dia, kalau dia orangnya sudah keluar dari ICU, sudah bisa makan, sudah bisa minum, boleh datang di rumah saya. Kalau orang masih ada hubungan, misalnya sudah keadaan begini-begini, tak usah. Apa yang terjadi, Bu? Alhamdulillah keadaan itu sudah sehat walafiat, sudah di dalam seminggu dia sudah sehat. Orang tua karena masih dia keluarga dia yang sakit itu keadaan dia stroke, lebih bagus dia mau cari obat cepat. Dia telepon, Ustazah, insya Allah besok pagi kita di rumah Ustazah. Aku bilang insya Allah saya tunggu. Jam subuh sebelum orangnya dia datang di rumah saya dapat telepon, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu, saya juga lagi 3 kali stres. Kenapa? Saya bilang alhamdulillah. Alhamdulillah orang meninggal bukan di tempat saya. Kenapa? Kalau dia meninggal di tempat saya, kasih air putih, jadi saya juga yang salah. Alhamdulillah malaikat maut hari ini di tempat ruangan di rumah sakit, bukan di rumah saya. Jadi yang orang yang pertama dia meninggal ini hari Jumat, wallahi saya tidak pikir muda, tua, umurnya berapa, kenapa dia meninggal, sakit apa, pecah pembuluh darah, biar dia meninggal, saya tidak peduli. Yang saya jadi takut, bagaimana hati itu bersih karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita salat itu khusyuk, karena seperti kita setiap hari antar orang masuk kubur, akan kita ada satu saatnya juga orang antar kita juga. Waktu saya lihat orang bilang baru dia meninggal, saya duduk di samping kamarnya, ini malaikat ini langsung keluar, benar malaikatnya sudah melihat saya. Itu yang membuat saya jadi pikiran, jadi tidak bisa tidur, bukan karena lihat orang yang meninggal. Kita balik lagi, bagaimana mengobati masalah hati yang sakit. Yang nomor 1 taubah, yang kedua zikir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Kalau kita banyak zikir, saya jamin, dan Allah Subhanahu wa taala sudah janji akan hati tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yang ketiga, doa. Doa. Ditanya sama Ummu Salamah istri Nabi, bagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari? Katanya bilang, dia jawab Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap hari, ya muqallibul qulub. Doa. Kenapa? Karena masalah hati itu bisa berubah, pergi sana atau tidak. Jadi, ya musabbitul qulub, sabbit qalbi ala dinik. Itu ketiga. Yang keempat, as-salatu ala nabi. Harus banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak mungkin orang hatinya kotor, banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Ibu mau keluar dari segala-segala yang tidak bagus di dunia ini, mau rizkinya lancar, mau wajahnya auranya keluar, mau wajahnya cerah seperti saya pertama bilang cingklong. Ibu pasti ketawa. Harus banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak mungkin orang banyak salawat kepada Nabi Muhammad hatinya itu sakit.
mau merubah baiki hati, sering jantungnya berdebar, sering hatinya bermasalah, banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri, Allah sama malaikat, sama semua malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah itu bersalawat kepada Nabi. Masa kita ibu pergi majlis ta'lim walaupun 1 jam aja, siapa yang tahu di dalam 1 jam ini kita dapat hidayah? Jadi aku tanya sama ibu ketua majlis ta'lim, saya ketemu dia di surga insyaallah. Kenapa ibu ketua di sini? Kemarin kita ikut halaqah ustazah merubah baiki hati. Insyaallah saya mulai keluar dari majlis ta'lim, saya bagaimana zikir banyak, salawat saya bagaimana salawat kepada Nabi Muhammad, bagaimana salat saya yang benar khusyuk gitu, bagaimana saya qiyamul lail, salat tahajud. Coba aja tidak mungkin orang aura wajahnya tidak salat tahajud. Coba ibu mau cari kecantikan ke salon, saya bilang pergilah habis 2 jutaan, pergilah suntik kiri, suntik kanan, suntik silikon. Tidak ada yang lebih bagus pada salat malam, salat tahajud itu untuk kecantikan. Ibu-ibu pasti ibu bilang kita mau cari kecantikan. Ibu mau cari kecantikan aja wajah kan? Rajin salat malam. Alhamdulillah anak saya sudah 5, sudah besar, sebentar lagi nikah. Masih cantik kan? Saya tidak bisa sombong, saya bilang rajin juga salat tahajud. Cuman saya yakin itu perintah dari Allah. Tidak, walaupun pergi sunti silikon, sunti apapun, saya sendiri punya praktikan sendiri, pergi salon habis duit muka saya jelek. Coba aja rajin salat tahajud. Coba bangun malam, mandi jam 2, jam 3. Orang yang wajahnya kusam gelap, saya suruh, ustazah kenapa saya wajah seperti ini? Pergilah rutin salat tahajud. Yang apa lagi? Salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Itu janji Rasulullah. Tidak ada orang bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah tidak mengkeluar aura wajahnya, mengkeluar kecantikannya. Yang kelima, pergi majlis ta'lim, as-suhbatus salihah. Ramailah majlis ta'lim karena datang di sini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan cari ridha manusia. Datang di sini, siapa yang kita dapat 1 ayat aja, masuk langsung dari masuk kanan masuk ke hati, bukan masuk kanan keluar dari sebelah. Banyak terjadi di sini. Saya tanya sama ibu, sudah hafal rukun Islam atau tidak? Tidak. Rencana saya bilang sama ibu, buat Allah Subhanahu wa taala nomor 1 di dalam hati ibu. Saya yakin kepada Allah, saya yakin, hakul yakin akan ibu rezekinya lancar, akan ibu hidup sehat. Walaupun Allah kasih ibu ujian, semua punya ujian masing-masing. Tak ada orang tidak punya ujian, semua punya ujian.